Kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita berada di malam Asyura. Ya. Hari ini Tasu'a, esok hari Asyura. Maka termasuk di bulan Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk Muharram ini tahun baru Islam. Maka pada bulan inilah hijrah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah lewat kepada kita tahun yang lalu, maka inilah inti dunia. Disebut oleh Al-Imam Khalil bin Ahmad, beliau menyatakan, Yawmun ila yawmin, walailun ila lailin. Hari demi hari, malam demi malam. Marahil yudninal jadid ilal bila. Fase-fase yang mengantarkan segala sesuatu yang baru menjadi tua. Yang asalnya kecil menjadi dewasa. Yang asalnya baru di timang-timang udah bisa berjalan. Yang berjalan udah dewasa. Dewasa udah tua. Tua meninggal. Ya. Nah, ini maka di tahun baru ini harus kita punya introspeksi diri, renungan, khususnya santri. Apa yang kita dapatkan maklumat, apa yang kita dapatkan dari ma'arif wal ulum dari tahun lalu harus lebih saat ini bersemangat ketimbang tahun yang lalu. Apalannya kurang tahun lalu, tahun ini tambahin, semangatin. Yang kurang adabnya, perbaiki adabnya. Yang kurang suluknya, perbaiki suluknya. Dalam juga schedule-nya, jadwal hariannya dirapikan semuanya. Dari mata dia melek sampai dia tutup mata. Begitu. Hendak kita perhatikan. Nah, maka di antara keistimewaan pada bulan Muharram ini, yaitu bulan yang mana kita dapatkan pada tanggal 10 disebut dengan hari Asyura. Maka ada keistimewaan tersendiri hari Asyura yang hendak kita datangkan. Di antaranya dianjurkan untuk kita berpuasa. Dianjurkan kita berpuasa. Karena ketika itu Nabi sempat ditanya, su'ilan Nabi SAW an yawmil Asyura, maka beliau menyatakan yukaffirus sanatal madiyah. Beliau menyatakan bahwa dengan sebab kita berpuasa pada hari Asyura menghapuskan dosa-dosa tahun lalu. Itu hadis sahih. Yaitu suatu cerita ketika beliau datang ke kota Madinah. Ketika beliau datang ke kota Madinah, beliau dapatkan di situ ada beberapa suku yang memang mendahului beliau dari kalangan kaum Yahudi. Bani Quraidah, Bani Qunaiqa, Bani Nadir. Itu 3 suku yang sudah berdomisili berabad-abad lamanya. Ketika itu beliau dapati mereka kok berpuasa pada hari Asyura. Maka disitulah beliau bertanya, kenapa kalian berpuasa? Mereka menjawab, karena pada hari inilah diselamatkan Nabi kami, Nabi Musa, dari kejaran Fir'aun. Fir'aun mengejar sampai masuk ke sungai Musi, ya, Sungai Nil. Sungai Musi di Palembang. Masuk ke sungai Nil, sampai terbelah dengan izin Allah, itu sungai menjadi 2. Dengan tongkat dari Nabi Allah Musa bisa membelah lautan. Nabi Musa berjalan tuh di tengah-tengah.
Lautan tersebut bahkan disebut seperti kalau kita bilang kayak akuarium lah, ya. Ngelihat kanan kiri itu lautan, ikan dan sebagainya. Beliau jalan bersama pengikutnya sampai ke tepi berikutnya. Nah, kemudian Fir'aun masuk ke dalam sungai tersebut, maka ditutup rata oleh Allah itu sungai. Itu laut. Disitulah dia mati. Nah, diselamatkan Nabi Musa dan ditenggelamkan Fir'aun. Itu terjadi pada tanggal 10 Asyura. Maka ketika mendengar begitu, Nabi SAW, Nabi berkomentar, nahnu ahaqqu bisyam minkum. Kami yang lebih berhak untuk berpuasa ketimbang kalian. Maka Nabi memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Tapi ingat, ini puasa macam ibadah apa macam adat? Ibadah kan? Nabi ketika berbicara kami yang lebih berhak untuk berpuasa. Kemudian ketika Nabi berpuasa pada hari Asyura, Nabi menyatakan, lain baqitu ilal amil muqbil sumna yaumat tasi'. Kalau aku masih hidup, Allah berikan panjang umur sampai tahun berikutnya, maka kita akan berpuasa hari ke-9. Ada lagi riwayat, la amartu bisyamin qablahu wa ba'dah. Aku akan perintahkan umatku untuk puasa sebelumnya dan setelahnya. Berarti tanggal 9 dan tanggal 11. Apa maksudnya itu? Perhatikan, Nabi yang kalau kita lihat ini dari sifat ibadah aja, nggak mau mengikuti kaum Yahudi. Nggak mau mengikutin kaum Yahudi. Padahal itu kan puasa bagus ya. Bagus nggak puasa? Beliau ngikutin Nabi Musa, tapi Yahudi melakukan ibadah yang sama. Nabi nggak demen itu. Nabi gimana caranya? Jangankan yang namanya adat, ibadat aja nggak mau ngikutin kaum Yahudi. Tuh Nabi begitu. Jadi padahal tanggal 10 itu kan puasa mereka. Tapi kan itu dari apa? Dari ajaran Nabi Musa. Maka Nabi ngomong kepada umatnya, kalau seandainya aku hidup tahun depan, maka aku akan berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10. Artinya apa? Supaya tidak sama ibadah kita dengan kaum Yahudi. Tapi apa yang terjadi? Qadarullah, Allah takdirkan, nggak sampai bulan Muharram, Rabiul Awalnya Nabi pulang ke rahmatullah. Jadi Nabi meninggal tuh pas Muharram. Pas Rabiul Awal Nabi setelah akhirnya beliau nggak dapetin puasa tanggal 9. Tapi beliau udah puasa tanggal 10. Tanggal 10-nya. Ya. Iya, seperti apa lagi contohnya? Seperti arah kiblat. Yang pertama kali Nabi diperintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Nabi nggak mau. Minta terus pada Allah, ya Allah, supaya pindahin arah kiblat. Nggak ke Baitul Maqdis, nggak ke timur, tapi ke Ka'bah. Maka di situ setelah 6 bulan lamanya beliau selalu menunggu setiap malam wahyu turunlah ayat yang berbunyi, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Arahkan wajahmu ke Baitul Ka'bah, ke Masjidil Haram. Girangnya luar biasa. Asalnya beliau ke arah Baitul Maqdis, dipindahkan oleh Allah ke Baitullahil Haram. Ya. Jadi apa ya maksudnya? Jangan kita menyamakan ibadat aja nggak boleh. Nabi nggak demen. Nabi nggak suka ibadat mengikuti kaum Yahudi. Gimana adat? Gimana permainan? Gimana tingkah laku? Pakai trompet. Tuh kebiasaan Yahudi. Trompet. Belagi itu banyak.
Sampai makannya, sampai tingkahnya. Jangan kita ikuti mereka. Ya begitu. Ya? Jadi kita pikirkan, ibadat saya Nabi nggak demen, gimana adatnya? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dianjurkan pada hari Asyura mengusap kepala anak yatim. Tuh, ya. Mengusap kepala anak yatim. Diusap kepalanya. Karena ada hadis Nabi menyatakan, man masaha ala ra'si yatimin yawma Asyura rafa'allahu bikulli sya'ratin darajatan. Siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, niscaya Allah akan angkat dengan setiap helai rambutnya 1 derajat. Diusap tuh, ya. Nah, ngusapnya dengan kasih sayang. Lihat, cari anak yatim yang rambutnya keribu, jadi banyak kepalanya. Jangan yang botak, nggak dapet, ya. Buka tuh, dibuka tuh. Dari bagian tengkuk sampai ke bagian palanya. Tapi yatim. Ini kadang yatim usia udah 17 tahun. Enggak, yatim yang belum balik. Usia 13 tahun, 14 tahun. Tuh perhatikan makanya itu. Ya. Nanti kalau misalnya ada santunan anak yatim, perhatiin kok anak yatim usia 20 tahun. Semua, ya. Kok kayak Fahri semuanya nih. Nggak boleh. Itu nggak sah. Artinya nggak sah apa? Orang udah ngasih ke kita, amanatin ke kita untuk ngasih uang. Jangan kasih ke mereka-mereka dulu. Kasih ke yang yatim, yaitu yang ditinggalkan ayahnya meninggal. Ayahnya meninggal, bukan bercerai dengan ibunya. Ini bercerai ibunya bilang yatim. Bapaknya di ujung, dia sendirian di situ. Bilang itu berarti fakir, miskin. Udah cukup. Lebih bagus dia dapat mustahik. Orang yang berhak menerima mendingan begitu. Begitu ya? Oh, dia tahu, paham nggak tahu Bapak? Tuh, jadi apa? Jadi diperhatiin anak yatim yang memang apa? Yang ditinggalkan mati, meninggal bapaknya. Bukan ditinggal hidup, cerai sama ibunya, bukan. Lalu yang kedua, sebelum balik 15 tahun ke bawah. Mau laki mau perempuan sama. Diusap dari bagian tengkuk. Tuh, disayang. Bukan sekedar disayang doang, dikasih uang kagak. Dia diusap terus 100 kali. Belum. Dikasih uang. Hal yang buat dia gembira apa itu? Sekarang apa orang? Demennya apa? Doku. Uang. Kasih uang. Dan makanya apa itu faedahnya? Faedahnya membuat hati kita menjadi tenang. Membuat hati kita lembut. Ada seorang sahabat Nabi SAW datang kepada beliau mengeluh tentang kerasnya hati. Lalu Nabi memberikan resep dengan menyatakan, in sarraka an yalina qalbuk famsah bi ra'sil yatim wa at'imhu. Jika engkau ingin lunak hatimu, lembut hatimu, maka usaplah kepala anak yatim dan berikan dia makanan. Bukan usap doang, tapi berikan makanan atau uang yang dia gembira. Ya. Makanya ada suatu cerita orang yang luar biasa kerjaannya maksiat. Pagi, siang, malam diminum khamr. Tiba-tiba lagi jalan sepoyongan lagi. Didapatkan anak yatim minta-minta. Itu kan banyak tuh, subhanallah. Kayak kita daerah sini tuh. Ya kan? Daerah BNR situ orang pada duduk. Anak-anak kecil pada minta-minta. Tuh dia ngeliat begitu. Apa yang dia lakukan? Dia merasa iba. Kesian. Itu anak udah kumel, udah kotor, udah dekil, udah nggak kelihatan nggak mandi. Dibawa langsung ke rumahnya.
Lagi semboyongan tuh orang, lagi mabok, ya semboyongan. Sampai di depan, di rumahnya dipanggil, "Nak, kamu mau tinggal di sini?" Dia bilang, si anak bilang, "Iya, mau." Pas ketika lagi malam hari pertama, dia yang mandiin tuh anak. Kalau lihat kumel itu disuruh mandi, dia mandiin, dia bersihin, dia siapin makanan buat dia siapin ruangan buat dia itu anak istirahat. Ya. Sampai berjalan beberapa hari. Selanjutnya pas pada suatu malam dia bermimpi. Itu malaikat Zabaniyah lagi menggiring dia untuk dijebloskan ke neraka. Karena maksiat yang begitu banyak dikerjakan. Sebelum dia langsung dilemparkan, tuh anak yatim menghadang malaikat Zabaniyah. Dia bilang, "Jangan kalian melemparkan orang ini sebelum aku meminta kepada Allah agar Allah selamatkan orang ini dari siksaan." Akhirnya tuh anak minta kepada Allah, beritahukan gimana ini orang berbuat baik kepada dia begini. Tuh lihat, sampailah di situ dia terselamatkan dari dilemparkan malaikat Zabaniyah ke dalam neraka Jahannam. Nah, ketika itu langsung dia sadar, dia bangun, dan disitulah dia bertekad kuat akan dia habiskan waktu dia untuk bertobat pada Allah dan juga memperhatikan segala urusan anak yatim. Makanya disebut Nabi, "Ana wa kafil yatim fil jannah hakadha asyara bisabbabati wal wusta wa farraja bainahuma." Ana wa kafil yatim, aku dan orang yang mengurusi segala urusan anak yatim, hakadha, kata Nabi, seperti ini, berisyarat kepada telunjuk dan jari tengahnya, wa farraja bainahuma, dan memberikan sela sedikit keduanya begini. Artinya apa? Kedudukan orang yang mengurus anak yatim sama Rasulullah sangat dekat di surga. Tapi benar diurus, dia berbuat kebaikan, ya kan? Makanya bagusnya rumah itu yang ada di dalamnya anak yatim dan dia perlakukan baik. Tapi buruknya rumah itu, di situ ada anak yatim diperlakukan dengan buruk. Iya, yang ada tempat anak yatim sebagai alat doang. Padahal di dalamnya diperbudaki, disuruh, diatur sebagainya, dizalimi. Nah itu yang naudzubillah. Oh, ini tempat anak yatim, padahal yatimnya nggak ada. Pas lagi ada lagi ada donatur, banyak tuh anak yatim. Nah itu yang nggak boleh begitu. Kita perbaiki, kita mampuin. Kalau kita mampu satu. Banyak ulama begitu, orang-orang soleh itu. Tinggal di rumahnya itu ada satu anak yatim. Karena mengambil hadis itu. Sebaik-baiknya rumah kalau di dalamnya ada anak yatim dan dilakukan dengan baik anak yatim tersebut. Ya. Kemudian di antara yang sunnah pula, di antaranya kita khusus bagi mereka yang punya istri, meluaskan harta pada hari Asyura. Tuh. Nah, ini keistimewaan. Sampai ada suatu hadis menyatakan, "Man wassa'a ala iyalihi yauma Asyura wassa'allahu rizqahu fi sanatihi kulliha." Man wassa'a ala iyalihi yauma Asyura wassa'allahu rizqahu fi sanatihi kulliha. Siapa orang yang memberikan keluasan buat istri dan anaknya pada hari Asyura, dia tambahkan tuh jajanannya, dia tambahkan tuh ya hadiahnya buat istri dan anaknya pada hari Asyura, niscaya Allah akan luaskan rezekinya sepanjang tahun itu. Seorang imam bernama Sufyan bin Uyainah, beliau menyatakan, "Jarabna al-amal bihadzal hadis." Kita udah uji coba dengan berbuat hadis ini, kita lakukan seperti itu. Fawajadna khamsina aw sittina sana, selama 50 atau 60 tahun. Fawajadna kadzalik, maka kita dapatkan hal demikian dengan keluasan rezeki.
Tuh, dengan kita apa? Meluaskan rezeki buat istri dan anak. Lalu dianjurkan pula sedekah. Pada hari Asyura kita dianjurkan sedekah. Karena ada yang menyatakan anna man tasaddaq yaum Asyura ka sadaqatis sanah. Siapa orang bersedekah pada hari Asyura seperti pahalanya sedekah sepanjang setahun. Seperti sedekah setahun. Anna man tasaddaq yaum Asyura ka sadaqatis sanah. Ya. Nah, yang kemudian juga ada amalan dari sebagian para alim ulama. Nah, ini alim ulama, mereka mengamalkan udah. Mau dilakukan, mau nggak dilakukan. Begitu, ya kan? Apa yang mereka lakukan? Yaitu apa yang disebut di dalam kitab Al-Imam Baijuri, juga disebut oleh Al-Imam Al-Ajhuri. Ya, dengan kita membaca Fatihah 7 kali di air mawar. Tuh, di air mawar kita baca 7 kali Fatihah. Lalu setelah baca Fatihah tersebut, kita usapkan ke muka kita, ke tangan kita, ke badan kita seluruhnya. Nah, sisanya kasih teman, kasih saudaranya. Mungkin kalau suami kasih istrinya, mungkin orang tua kasih anak, cucunya. Nah itu, pada hari Asyura, air mawar yang dibacakan Fatihah sebanyak 7 kali. Maka dengan sebab itu keberkahan Fatihah, Allah jaga dari segala penyakit. Tuh, pada hari Asyura. Ini diantara amalan yang bisa kita datangkan insya Allah. Nggak kita bisa datangkan 100%, ya 50%, nggak bisa, ya 10. Wa'mal walau bi usyrika zakati takhruj binuril ilmi min dhulmati. Ya, insya Allah Allah berikan taufik hidayah dan bisa kita amalkan dari puasa, sedekah, mengusap anak yatim, ya, dan insya Allah diterima segala amal kita. Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, bisa kita dapatkan pada tahun-tahun yang akan datang. Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.